Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara mengenai Elkan Baggott yang tak datang membela timnas U23 Indonesia kala melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Elkan Baggott sempat menjadi sorotan publik pencinta sepak bola tanah air setelah disebut tak memberikan respons atas pemanggilan ke timnas Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Padahal, timnas U23 Indonesia tengah membutuhkan amunisi tambahan guna menghadapi Guinea demi meraih tiket Olimpiade 2024. Walau demikian, Erick Thohir menegaskan dirinya tidak mau untuk memberikan penghakiman terhadap Elkan Baggott yang disebut tak nasionalis oleh netizen Indonesia. Menurut Erick Thohir, tidak mudah untuk memanggil pemain yang berkarier di luar negeri saat sebuah turnamen tak masuk kalender FIFA. Elkan memang tidak ikut mentas bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 karena tak mendapatkan izin dari klubnya, Bristol Rovers. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya merasa yakin sikap nasionalisme Elkan Baggott masih ada, kendati tak memenuhi pemanggilan timnas Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Elkan Baggott memang tak dilepas klub, tetapi apakah terakhir waktu playoff dia memutuskan untuk kegiatan lain? Saya tak bisa komentar karena itu hak pribadi. Tetapi gini, saya yakin nasionalisme masih ada, ucapnya. Adapun saat ini, Elkan Baggott tidak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menghubungi pemain belakang asal Belanda, Jairo Riedewald, terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, dianggap sebagai tambahan signifikan bagi timnas Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk kompetisi internasional. Menurut sumber dari dalam PSSI, Riedewald telah menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kami akan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi, ujar seorang pejabat PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana ini dan percaya bahwa kehadiran Riedewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Kehadirannya di lapangan akan sangat berharga bagi tim kami, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Tidak ada nama Elkan Baggott dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina. Absennya Baggott menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan fans. Indonesia akan berjumpa Irak pada 6 Juni 2024 nanti. 5 hari berselang, skuad Garuda akan berjumpa Filipina. 2 laga itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Jelang 2 laga akhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk membela timnas Indonesia. Beberapa nama populer tidak masuk dalam daftar panggilan tersebut. Mark Klok adalah salah satunya. Namun, yang paling mengejutkan, tidak ada nama Elkan Baggott dalam daftar pemain timnas Indonesia. Tidak sedikit warganet yang mengaitkan absennya Elkan Baggott dengan situasi di playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Baggott tidak bisa memenuhi panggilan Shin Tae-yong ke timnas U23. Tenaga Baggott sangat dibutuhkan karena Rizky Ridho dan Justin Hubner absen. Akan tetapi, Baggott tidak bergabung dengan Garuda Muda. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff, dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar. Itu kan hak pribadi, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. Ketika itu, Baggott sejatinya tidak lagi punya jadwal bersama klubnya baik itu Bristol Rovers maupun Ipswich Town. Musim sudah berakhir bagi kedua tim. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, tampaknya cemas melihat performa perkembangan timnas Indonesia di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak yang kini jauh berbeda ketika keduanya terakhir bertemu. Sebab timnas Indonesia kini mendapat banyak amunisi baru dan kepercayaan diri setelah berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024
dengan perpaduan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Di mana hal itu juga mencuri perhatian tim-tim lawan termasuk pelatih Irak, Jesus Casas. Kini banyak pengamat yang mengatakan bahwa timnas Indonesia telah menggeser Thailand dan Vietnam sebagai kekuatan baru di regional ASEAN. Serangkaian hasil positif timnas Indonesia itulah yang pada akhirnya membuat pelatih Irak Jesus Casas terlihat semakin khawatir dengan calon lawannya itu. Padahal, saat itu Irak pernah 2 kali mengalahkan timnas Indonesia tepatnya di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, jika melihat performa impresif timnas Indonesia belakangan ini, tentu membuat Irak kembali khawatir dengan pertemuannya dengan timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran pemain keturunan memberikan tambahan kekuatan kepada timnas Indonesia dan hal itu tercermin saat kemenangan kedua atas Vietnam. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi, ujar Jesus Casas. Di sisi lain, Jesus Casas juga mulai risau usai mendengar kabar jika timnas Indonesia akan kembali menambah pemain keturunan saat melawan Irak di bulan Juni 2024. Naturalisasi dari 2 pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Jens Ryven dilaporkan sudah diajukan ke DPR. Kini Calvin Verdonk dan Jens Ryven tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 3 dan ex-DPR. Hal tersebut diungkapkan oleh Menpora, Dito Aryo Tejo. Dia menuturkan, naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Ryven akan diupayakan terus dikebut. Dengan begitu, keduanya mempunyai peluang membela timnas Indonesia pada agenda terdekat, yakni lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di Juni 2024.